abgodul halali utai perkara kang paling utai perkara halal kang paling dibenci. Abgodul halal utai perkara halal kang paling dibenci. Ilallahi marang Allah iku at-tolaku iku tolak iku perceraian. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Tapi sanatnya dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi ikut tadi. Ikut Rasulullah, perkara halal yang paling dibenci sama Allah itu adalah talak, perceraian. Kenapa? Karena sebab perceraian itu sehingga terjadilah perpisahan antara suami dan istri. Anak-anak itu akan menanggung akibatnya. Keluarga broken home namanya. Anak-anak yang kehilangan bapak atau ibu tidak akan sempurna pertumbuhannya. Maka kadang bisa menyebabkan kebencian antara satu sama yang lainnya. Jadi cerai itu adalah perkara yang halal tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dibenci bukan karena Allah benci tolaknya itu, dibenci karena akibat tolak tadi. Karena sebetulnya Allah kan tidak butuh kita mau cerai atau tidak kan urusan kita. Cuma Allah memberikan isyarat bahwasanya perkara yang paling dibenci tapi halal itu adalah perceraian karena menyebabkan kesengsaraan kepada anaknya, menjadi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Cuma kalau tidak ada talak ya repot. Contohnya agama Kristen kalau tidak salah. Agama Kristen tidak ada namanya perceraian. Mereka mengatakan habis nikah dengan satu ya orang itu harus dengan orang itu, tapi mereka tidak mengharamkan misalkan selingkuh dan lain sebagainya. Cuma agama Islam kan tidak semacam itu. Agama Islam itu memperbolehkan perceraian karena kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada ketidakcocokan. Contohnya apa? Contohnya dulu saya pernah cerita tentang Zainab. Zainab istri Kanjeng Nabi. Zainab atau Hindun ya, saya lupa. Nah, jadi satu saat Rasulullah itu punya anak angkat. Kemudian Rasulullah ingin mengawinkan anak angkatnya tadi. Kemudian beliau mendatangi orang yang punya anak namanya Hindun atau Zainab, saya lupa itu. Kemudian orang tuanya senang sekali. Bahkan Zainabnya itu senang sekali karena dipikir yang melamar adalah Rasulullah. Tapi kemudian setelah Rasulullah datang menyampaikan, orang tuanya kaget, oh ternyata Rasulullah itu melamarkan untuk anak angkatnya. Maka karena yang lamar Rasulullah mau tidak mau ya tidak ditolak. Demikian pula Zainab pun tidak mau menolak. Aku kan video nah palan ben nganu ben ragat amat. Oh, nanti Mas Ruslan masalah ngaji nahunya. Sekarang ngaji hadisnya dulu. Lupa enggak tak? Anu Pak. Tak Jadi kemudian terjadilah pernikahan itu, tapi si Zainab itu tidak ada rasa sama anak angkatnya Rasulullah. Nah, ya karena tidak ada rasa terjadi pertengkaran terus. Apalagi si Zainab merasa dirinya bangsawan, merdeka, sedangkan anak angkat Rasulullah itu bekas budak. Lama-lama terjadi pertengkaran, akhirnya kemudian terjadilah perceraian. Kemudian ketika terjadi perceraian, maka kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab tadi. Terjadilah pergunjingan orang-orang Quraisy, orang-orang Islam dan terutama orang-orang munafik yang ada di Madinah tadi. Ini gimana sih Nabi Muhammad kok menikahi istri anak angkatnya? Maka kemudian turunlah wa makana Muhammadun aba ahadikum semacam itu. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu bapak dari kamu sekalian. Artinya tidak ada masalah orang tua angkat menikahi istri anak angkatnya. Jadi yang ini menunjukkan bahwasanya perceraian itu diperbolehkan karena kadang-kadang dalam pernikahan itu sendiri tidak ada kecocokan atau kurang rukun dan sebagainya. Tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala.